Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Dinamika dan Resolusi Konflik Gajah Sumatera, Elepas Maximus sumatranus terhadap manusia di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Jurnal ini saya ambil dari jurnal Jomvaperta, volume 1 nomor 2 Juli 2014. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 19141510160. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Satu, pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan penelitian. Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki pakan sebagian besar berada di kawasan hutan. Populasi gajah Sumatera diperkirakan tersebar di 16 kantong habitat, terus mengalami kerusakan baik penyempitan maupun fragmentasi. Salah satu penyebab kerusakan habitat gajah adalah peningkatan konversi hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Pengurangan habitat gajah karena adanya perubahan dari habitat gajah menjadi perkebunan monokultur yang telah menghancurkan habitat gajah Sumatera. Konflik tertinggi banyak ditemukan pada ruang-ruang yang digunakan bersama oleh manusia dan gajah. Dampak konflik gajah dan manusia tak jarang menimbulkan kerugian-kerugian baik dari pihak manusia maupun pihak gajah. Kerugian yang dialami manusia dapat berupa kerugian harta dan jiwa. Dampak konflik terhadap gajah itu sendiri antara lain kematian, pengusiran, dan juga cacat fisik. Berbagai upaya penanggulangan konflik gajah dan manusia yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terlihat belum efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tipologi konflik gajah manusia, mengetahui keberhasilan terhadap upaya penanggulangan konflik gajah dan manusia yang diterapkan selama ini dan menghitung nilai kerugian ekonomi akibat konflik gajah dan manusia. Yang kedua ada metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang dilakukan selama 4 bulan dari bulan Agustus hingga bulan November 2013. Jenis datanya yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil lapangan yang berupa hasil kuesioner, wawancara, dan juga survei lapangan. Yang selanjutnya ada data sekunder, yang di mana data yang diperoleh dari studi literatur kantor WWF dan BBKSDA Riau serta kantor desa di lokasi penelitian. Selanjutnya ada metode penelitiannya, metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yang dimana sebagai pengambilan sampelnya. Selanjutnya ada survei lapangannya yang dilakukan di areal-areal yang dirusak gajah, baik perusakan terhadap tanaman maupun terhadap pondok dan rumah masyarakat. Selanjutnya ada analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Data tipologi konflik diketahui dengan mengidentifikasi konflik gajah dan manusia berdasarkan keterangan masyarakat, WWF, BBKSDA, maupun hasil survei lapangan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Latar belakang terjadinya konflik.
Konflik terjadi diawali dengan mulai terbukanya kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Balai Raja untuk berbagai kepentingan dan pembangunan di berbagai sektor. Terbukanya kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Balai Raja merupakan dampak dari adanya penduduk yang mulai tinggal di sekitar kawasan tersebut. Mereka mulai melakukan pembukaan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit yang dimana diantaranya diidentifikasi masuk ke dalam Suaka Marga Satwa Balai Raja. Pada tahun 1993 sampai 1997, program peningkatan ekonomi masyarakat desa tertinggal dan wilayah transmigrasi. Pada tahun 2000-an, kawasan Suaka Marga Satwa Balai Raja dan wilayah konsesi lain terjadi perambahan serta besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2010 dari luas 18.000 hektar wilayah Suaka Marga Satwa Raja tersebut menjadi 200 hektar dan hutan yang tersisa tersebut masuk ke dalam wilayah perlindungan Chevron. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya konflik. Di sini terdapat tabel 1 yang dimana merupakan data sekunder terhadap perubahan tutupan hutan di Suaka Marga Satwa Balai Raja. Luasan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Balai Raja terus mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ancaman terhadap habitat gajah Sumatera di Suaka Marga Satwa Balai Raja. Perubahan tutupan lahan di Suaka Marga Satwa Balai Raja dapat menyebabkan terpecah-pecahnya habitat gajah atau fragmentasi habitat. Proses terjadinya konflik. Gajah jarang sekali menetap di suatu tempat. Hidupnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan makanan. Menurut masyarakat, kedatangan gajah menyebabkan kerusakan terhadap kebun milik mereka yang akan mengakibatkan kerugian. Kerusakan ini berujung pada tindakan anarkis beberapa masyarakat untuk membunuh gajah. Nah, pada gambar 2 ini yang merupakan grafik jumlah kasus konflik gajah manusia yang tercatat oleh pihak BBKSDA Riau berdasarkan informasi dari masyarakat. Dapat kita lihat ini ada gambar gajah yang mati akibat konflik dengan manusia. Selanjutnya ada tipologi konflik gajah dan manusia. Yang pertama, gajah merusak tanaman atau vegetasi. Yang kedua, gajah merusak pondok dan rumah masyarakat. Yang ketiga, gajah menyerang atau melukai manusia. Yang keempat, manusia yang melukai atau membunuh gajah. 1. Gajah merusak tanaman. Pada tabel 2 ini dapat diketahui bahwa kerusakan tanaman atau vegetasi terbesar terjadi pada tanaman kelapa sawit yang mencapai 20,1 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa gajah sangat menyukai tanaman kelapa sawit sebagai salah satu makanannya. Maka dari itu, kelapa sawit ini yang mendapatkan kerusakan yang paling besar di antara tanaman yang lainnya. Yang kedua, ada gajah merusak pondok dan rumah masyarakat, yang dimana tabel 3 itu menunjukkan titik lokasi di mana pondok dan rumah yang dirusak oleh kawanan gajah selama tahun 2013. Pada bangunan pondok milik Pak Budiman itu dengan gajah 15 ekor yang merusaknya, terus rumah Rambe dengan gajah 10 ekor, pondok Purba yaitu dengan 5 ekor, dan rumah Ucok Sitompul dengan gajah 16 ekor yang merusaknya.
Yang ketiga ada gajah melukai masyarakat. Di sini terdapat tabel 4 yang dimana korban manusia yang diakibatkan oleh konflik dengan gajah. Penyerangan gajah dan manusia dipicu oleh adanya tindakan tidak menyenangkan terhadap gajah seperti upaya pengusiran terhadap gajah yang sedang beraktivitas di kebun masyarakat. Yang keempat ada manusia melukai atau membunuh gajah. Tabel 5, data gajah yang mati diakibatkan ulah manusia. Yang pertama pada Dusun Rangau, Desa Petani, gajah yang mati itu ada 1 ekor, dengan keterangan matinya itu akibat keracunan di dekat kebun karet masyarakat. Yang kedua itu di PT Darmali, Desa Petani, dengan gajah matinya itu 1 ekor, yang dimana gajahnya tersebut merupakan gajah betina. Yang ketiga itu di Desa Petani, dengan yang mati yaitu 1 ekor, dengan keterangan matinya itu diracun dan gadingnya telah hilang. Kematian gajah tidak hanya disebabkan oleh kontak fisik antara manusia dengan gajah, namun juga dikarenakan racun yang dicampur dengan pakan gajah. Berbagai upaya penanggulangan konflik gajah dan manusia. Yang pertama, upaya penanggulangan konflik dilakukan dengan pengusiran, patroli rutin, penggunaan api unggun, pembuatan parit gajah, dan pagar listrik. Keefektifan upaya penanggulangan terhadap konflik gajah dilihat dari keberhasilan masyarakat dalam mengusir kedatangan satwa gajah. Yang ketiga, ada 2 macam kerugian akibat adanya konflik gajah dan manusia di Desa Petani dan Desa Balai Makam, yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Yang keempat, adapun vegetasi tanaman yang dirusak oleh gajah antara lain kelapa sawit, ubi kayu, kacang tanah, tanaman karet, dan sayuran. Nilai kerugian vegetasi tanaman. Dapat dilihat ini ada tabel 6 yang dimana merupakan nilai kerugian vegetasi atau tanaman yang dirusak oleh gajah. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam usaha pertaniannya meliputi biaya pembelian bibit, pengolahan tanah, pemupukan, upah penanaman, dan upah pemanenan. Selanjutnya ada resolusi konflik. Yang pertama, gajah yang merupakan satwa yang memiliki daerah jelajah yang cukup luas. Yang kedua, adanya tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan lahan. Yang ketiga, adanya upaya masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka lahan. Pertimbangan terhadap keinginan masyarakat dalam pemindahan gajah. Yang pertama, biaya operasional pemindahan gajah cukup tinggi. Yang kedua, lokasi yang menjadi tujuan pemindahan. Yang ketiga, keselamatan gajah dan juga manusia. Adapun rekomendasi penyelesaian konflik gajah dan manusia yang adanya kesadaran bersama terhadap hukum dan status satwa gajah yang merupakan satwa yang dilindungi dan statusnya sangat kritis di alam. Adanya kesadaran bersama untuk dapat mengembalikan fungsi kawasan Suaka Marga Satwa Balai Raja, khususnya daerah yang menjadi wilayah jelajah gajah. Adanya dana kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya ganti rugi. Usaha dalam pengendalian gangguan satwa liar terhadap komoditas pertanian yang ditanam masyarakat dapat dilakukan dengan penempatan lokasi tanam di luar daerah jelajah aktif gajah. Untuk jangka panjang penyelesaian konflik gajah manusia dapat dilakukan dengan pengelolaan habitat gajah. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tipologi konflik gajah manusia yang ada di lokasi penelitian antara lain gajah merusak tanaman, gajah merusak pondok dan rumah masyarakat,
gajah yang menyerang atau melukai masyarakat, dan masyarakat yang melukai atau membunuh gajah. Yang kedua, nilai kerugian ekonomi di desa petani dan desa balai makam akibat konflik gajah dan manusia terdiri dari kerugian tidak langsung dan kerugian langsung. Upaya penanggulangan konflik yang dilakukan masyarakat selama ini belum berhasil menanggulangi gangguan gajah, terutama untuk jangka panjang. Sekian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.